ujung gigi seri atas, ya. Ini 3 huruf ini sama, ya. Nafatha, nafatha. Nah, seperti itu. Tha bukan sa, bukan sya, tapi tha. Jadi ujung lidahnya itu nempel ke ujung gigi seri atas. Baru kita ucapkan makhrajnya. Itu untuk huruf tha. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di El Ghifari Channel. Kali ini kita akan membahas secara detail dan mengurai secara detail hukum apa saja sih yang terkandung dalam surah Al-Falaq ayat yang keempat ini, dimana ayat ini berbunyi wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, itu bunyi ayat yang keempat, teman-teman. Nah, kemudian apa saja sih yang perlu kita perhatikan saat membaca ayat yang keempat ini, dan apa saja sih yang kekeliruan yang sering terjadi saat membaca ayat ini. Baik, mari kita bahas secara detail satu persatu. Yang pertama yaitu pada kata min syarri, di sini terdapat hukum mensukun bertemu dengan huruf shin. Ini disebut dengan ikhfa hakiki, ya, ikhfa hakiki atau dibaca samar. Namun teman-teman, yang perlu kita perhatikan, ikhfa itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ikhfa akrob, ya, kemudian ikhfa ausat, kemudian yang terakhir yaitu ikhfa ab'ad, ya, dimana huruf shin ini termasuk dalam kategori ikhfa awsat. Jadi termasuk dalam kategori ikhfa awsat. Jadi letaknya di tengah-tengah antara ikhfa akrob dan ikhfa ab'ad. Bedanya di mana? Yaitu kalau ikhfa akrob itu lebih cenderung bunyi nun sukunnya lebih jelas. Hurufnya yaitu ta, to, dan dal, ya. Ta, to, dal itu huruf ikhfa akrob. Antum, antum. Nah, seperti itu. Jadi bunyi nun sukunnya itu lebih cenderung lebih jelas. Disamarkan ke huruf ta-nya, namun bunyi nun sukunnya itu cenderung lebih jelas. Kemudian ikhfa ab'ad yang paling jauh yaitu hurufnya qaf dan kaf. Nah, huruf qaf dan kaf ini yang berbunyi ang. Jadi kecenderungannya bunyi ang karena paling jauh dari makhrajnya nun. Contoh, min qablikum, in kuntum. Jadi cuma 2 huruf ini yang bunyinya ang. Jadi keliru ketika kita menganggap bahwa bunyi ikhfa itu adalah ang. Jadi keliru, teman-teman. Jadi harus disamarkan. Ada yang harus disamarkan ke hurufnya masing-masing, cenderung benar-benar samar ke makhrajnya. Kemudian ada yang bunyi nun sukunnya itu lebih jelas, dan ada yang bunyi nun sukunnya itu lebih mengarah ke ang. Jadi berbeda-beda. Dan kebetulan pada ayat ini masuknya ke kategori ausad. Jadi disamarkan ke huruf shinnya. Min syarri, min syarri. Nah, seperti itu. Bukan min sarri atau min sarri, tapi min syarri. Nah, seperti itu. Jadi harus disamarkan ke makhrajnya sin, ya. Makhrajnya sin. Kemudian makhraj dan sifatnya sin. Nah, sifatnya sin itu seperti apa, teman-teman? Sifat sin itu memiliki yang namanya tafasyi. Tafasyi itu menyebarnya
nafas, ya, atau aliran udara dari sisi lidah. Nah, seperti itu. Wa min syarri. Nah, makanya nun sukunya ini sudah mulai masuk ke makhrajnya ini dan sifatnya pada huruf shin, udah siap-siap gitu. Nah, berbeda ketika kita menggunakan huruf sin, min syarri. Nah, seperti itu. Jadi harus dimasukkan ke sifat ataupun makhrajnya dari huruf shin. Jadi bukan ang ya, tapi min sya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian selanjutnya pada kata an-naffatha, ya. Pada huruf naffatha, kata naffatha ada nun yang bertasydid. Nun yang bertasydid ini termasuk dalam kategori hukumnya adalah gunnah musyaddah. Jadi didengungkan, ya, dengungkan, kemudian ditahan dengungnya, ya, tidak hanya digunakan doang tapi ditahan. Min syarrin rin. Nah, seperti itu, ditahan dulu, nggak boleh langsung min syarrin naffa syarrin naffa. Nah, itu kurang tepat, jadi harus ditahan juga. Kemudian yang selanjutnya fatha, yaitu pada kata naffatha. Nah, di sini terdapat huruf tha. Nah, kekeliruan yang sering terjadi biasanya pakai sin, nafasa, sa. Nah, seperti itu. Padahal di sini menggunakan huruf tha. Huruf tha itu, teman-teman, makhrajnya sama seperti huruf dzal, ya, dzal, tha, kemudian dha. Ini memiliki makhraj yang sama, di mana yaitu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, ya. Ini tiga huruf ini sama, ya. Naffatha, naffatha. Nah, seperti itu. Tha bukan sa, bukan sya, tapi tha. Jadi ujung lidahnya itu nempel ke ujung gigi seri atas, baru kita ucapkan makhrajnya. Itu untuk huruf tha. Nah, hati-hati juga ketika kita ada tanda seperti ini namanya fathah, ya. Ini namanya fathah panjang. Fathah panjang. Nah, ini dibaca mad tabi'i, teman-teman. Jadi panjangnya satu alif. Naffatha, fatha. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh dibaca pendek, harus dibaca panjangnya satu alif. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu pada kata uqad, yaitu pada huruf ain, ya, pada huruf ain. Kenapa pada huruf ain? Nah, biasanya keseringan yang terjadi itu biasanya menggunakan huruf hamzah fil uqad, hamzah atau alif. Jadi seperti ini, jadi seperti itu. Padahal makhrajnya berbeda. Alif itu makhrajnya terletak pada aqsal halqi, sedangkan ain letaknya pada wastul halqi. Berbeda kan? Jadi ini sudah berbeda makhraj antara hamzah dengan ain. Nah, bagaimana dari sisi sifatnya, ya? Kalau hamzah dia memiliki sifat jahar dan syiddah. Jahar itu nafas tertahan, syiddah itu suara tertahan. Sedangkan ain, teman-teman, dia memiliki sifat jahar, nafas tertahan, kemudian dia memiliki sifat
tawassut. Tawassut itu sedikit tertahan. Jadi suaranya tidak murni tertahan, tapi sedikit tertahan. Ya, ya, ya. Nah, seperti itu. Kalau hamzah ya, 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 ya. Nah, seperti itu. Kalau ain ya, ya, ya. Nah, seperti itu. Berbeda kan? Gitu. Jadi termasuk di sini juga ketika dia berharokat dhammah fil uqad, bukan fil uqad, tapi fil uqad. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu pada huruf dal. Di sini terdapat hukum bacaan qalqalah. Qalqalah kubra. Kenapa qalqalah kubra? Karena di sini huruf qalqalahnya yaitu huruf hidup. Huruf hidupnya mana nih? Berharokat kasroh. Jadi huruf yang disebut dengan huruf hidup itu ketika dia berharokat kasroh, fathah ataupun dhammah, itu disebut dengan huruf hidup, ataupun fathatin, kasrotin, dan dhammatin. Itu juga disebut dengan huruf hidup. Nah, yang disebut huruf mati seperti apa? Huruf yang berharokat sukun. Nah, itu huruf mati. Jadi syaratnya adalah qalqalah kubra itu huruf qalqalahnya hidup. Ya. Huruf qalqalah itu ada berapa? Qad, qaf, ta, ba, jim, dal. Qad bujadin. Jadi 5 huruf ini termasuk dalam kategori qalqalah, dan ketika dia berharokat fathah ataupun kasrah ataupun dhammah kemudian dibaca waqaf, maka disebut dengan qalqalah kubra. Dan cara membacanya yaitu dengan dipantulkan bunyi dal sukunnya. Seperti itu teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan yaitu min syarri, yaitu harus dibaca ihfa awsat, ya. Harus dibaca ihfa awsat. Kemudian pengucapan syarri ini menggunakan shin dengan sifat shin yang tafashi gitu. Kemudian nun tasdidnya dibaca gunnah musyaddah, kemudian ta-nya ya harus dibaca panjang 1 alif. Kemudian sifat dari ta-nya itu letaknya pada makhrajnya, makhraj ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, sama dengan dzal dan dha. Kemudian selanjutnya pada kata fil uqad dia menggunakan ain bukan alif. Jadi bunyinya harus ada tawassut. Kemudian yang terakhir yaitu huruf dal yang dibaca qalqalah kubra, di mana dia wajib dipantulkan. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Nah, seperti itu teman-teman. Pembahasan mengenai ayat yang keempat ini pada surah Al-Falaq. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua untuk menambah pengetahuan dan menambah wawasan mengenai hukum Al-Quran pada setiap ayatnya. Jika menurut antum video ini bermanfaat, silahkan share, subscribe, dan like video ini. Dan jangan lupa komen jika ada sesuatu yang ingin kita bahas di video-video selanjutnya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.